Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, di hari Jumat, tanggal 30 April 2021, mari kita sambut firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita, supaya kita senantiasa bersuka cita dihantarkan oleh firman Tuhan di dalam melewati hari-hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita yang menyertai hati dan pikiranmu, saudara-saudari. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Matius 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang Batak memiliki falsafah hidup, yaitu anak kokido hamurantiau. Anak atau keturunan menjadi harta yang paling berharga di tengah-tengah kehidupan orang tua bagi orang Batak. Itu sebabnya bagi orang Batak itu, anak-anak itu akan diperjuangkan, akan disekolahkan. Orang tua tidak akan menikmati hal-hal yang mewah hanya demi bagaimana anak-anaknya bisa disekolahkan, bagaimana anak-anaknya itu mendapatkan yang terbaik tengah-tengah kehidupannya, supaya kelak dia bisa memegahkan keluarga dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah keluarga orang Batak, anak itu sangat dijaga karakternya, sikapnya, pengetahuannya, dan lain hal lagi. Sangat dijaga apakah berkualitas atau tidak. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan telah menjadikan kita dari yang sebelumnya adalah makhluk ciptaan, tetapi karena Kristus rela mati di kayu salib menebus dosa kita, supaya kita tidak hilang, supaya kita tidak tersesat, Kristus menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Dari yang semula hanya makhluk ciptaan yang sama dengan ciptaan yang lain. Tetapi karena Kristus, karena Allah menganggap kita sebagai anak-anaknya, Kristus menjadikan kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh sangat berharga di hadapan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena kita ini sangat berharga di hadapan Allah, makanya Kristus diutus untuk keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Itulah yang digambarkan dalam perumpamaan tentang yang dikatakan Yesus di sini, ketika ada seseorang yang memiliki 100 ekor domba, dan 1 ekor tersesat, dia akan meninggalkan yang 99 ekor itu hanya untuk mencari yang 1 ekor tersesat. Dan apabila ketemu, sukacitanya begitu luar biasa ketika dia mendapatkan yang 1 ekor domba yang tersesat, dibanding dia tadi hanya memiliki 99 ekor domba yang tidak tersesat. Itu yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dia mengutus Kristus supaya kita selamat dari ketersesatan, dari maut dan dosa. Ada hal yang sangat penting yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita, terutama di tengah-tengah keluarga kita hari ini. Nas ini sebenarnya juga menginspirasi kita agar kita berusaha terus menjaga anak-anak kita di tengah-tengah keluarga kita. Kalau Tuhan tadi menjaga anak-anaknya dengan menyerahkan Kristus, kita juga mesti meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus, dilakukan oleh Allah. Dia menjaga anak-anaknya. Kita juga harus menjaga anak-anak kita dari ketersesatan, yaitu dengan memberitakan kabar baik kepada generasi kita. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengabarkan kabar baik kepada keturunan kita, anak-anak kita. Yang pertama, karena mereka sangat membutuhkan Injil di tengah-tengah hidup mereka. Sangat membutuhkan Injil di dalam proses kehidupan mereka.
Karena tantangan di tengah-tengah dunia ini akan silih berganti, tetapi kalau tidak ada Injil yang menyinari dan menyegarkan hati daripada anak-anak muda sekarang ini, mereka akan tersesat di bawah oleh zaman, dan mereka akan sama dengan dunia ini. Karakter mereka akan sama dengan dunia ini. Maka dari sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perkembangan zaman sekarang ini telah membuat kebanyakan anak-anak kehilangan jalan yang benar. Akibat dari media, akibat dari internet, banyak anak-anak yang tersesat. Mereka kehilangan kebersamaan dengan orang tua mereka. Karena mungkin orang tua lebih sibuk mencari untuk kebutuhan kehidupan di tengah-tengah keluarga. Anak-anak juga dibiarkan sibuk untuk mencari kenikmatan-kenikmatan di duniawi saat ini, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh dunia ini untuk mereka pergunakan. Dan mereka sibuk dengan hal-hal itu, lupa dengan apa yang menjadi kebutuhan utama mereka, yaitu kasih sayang dari orang tua, mendengarkan yang namanya firman Tuhan, nasihat-nasihat dari orang tua, nasihat-nasihat dari firman Tuhan, karena mereka terlalu terlelap akibat dari penggunaan aplikasi-aplikasi sekarang ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melihat kenyataan itu, kita orang tua harus menjaga generasi kita dari ketersesatan itu. Kita orang tua harus membawa good news, kabar baik ke tengah-tengah hidup mereka, karena bisa saja mereka tersesat. Sering saya mendengar di media, ada begitu banyak anak-anak yang sakit karena terlalu lama di depan sebuah komputer, karena mungkin bermain game atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan tidak pernah ingat bagaimana itu bersosialisasi dengan orang tua atau dengan sesama mereka yang lain. Untuk itu, orang tua harus membawa kabar baik kepada mereka, good news, harus menasihati mereka, harus memperkenalkan bahwa Tuhan mengasihi mereka, orang tua juga mengasihi mereka. Mari kita meneladani sebagaimana yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Dia karena begitu mengasihi manusia, begitu mengasihi anak-anaknya manusia, dia rela menyerahkan anaknya Kristus bagi kita. Kita juga harus memberikan kesempatan kita untuk anak-anak kita, agar mereka tidak tersesat, tidak ada yang mencari. Kedua, karena memberitakan Injil kepada anak-anak adalah sukacita atau kesenangan daripada Tuhan Yesus. Menyenangkan hati dari Tuhan Yesus. Ketika ada anak-anak yang berkumpul-kumpul, dibawa oleh orang tua mereka ketika Yesus sedang mengajar. Lalu ada murid-murid Yesus yang melerai anak-anak itu. Padahal mereka sangat bersuka cita untuk melihat Yesus yang sangat luar biasa mengajar dan mendidik setiap orang itu. Tetapi ada murid-murid Yesus yang melarang mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus melerai daripada murid-murid itu dan mengatakan kepada murid-murid itu, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kita lihat di situ ada orang tua yang datang membawa anak-anak mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Luar biasa, bukan? Datang membawa Yesus. Bagaimana kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apakah kita masih menyempatkan waktu kita untuk membawa anak-anak kita itu datang kepada Yesus? Kalau di masa sebelum pandemi, apakah kita menyempatkan waktu kita untuk menghantarkan anak-anak kita itu untuk mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu atau di tempat yang lain? Tapi setelah di masa sekarang, apakah kita orang tua menyuruh anak-anak kita itu untuk sempat beribadah walaupun itu ibadah online, untuk mendengarkan renungan harian sekolah minggu? Mari kita teladani orang tua di zaman Tuhan Yesus yang memiliki anak-anak dan mereka membawa mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus sangat mengasihi mereka. Ketika ada orang yang menghalang-halangi anak-anak itu untuk berjumpa dengan Yesus, justru Yesus
melerai orang-orang yang menghalangi itu. Yesus sangat mengasihi anak-anak itu supaya mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus itu memandang kualitas iman dari anak-anak. Karena anak-anak itu sangat berharga. Kata Yesus, orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Seperti anak-anak yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Itu kata Yesus. Yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita melihat anak-anak kita itu, kita ajak mereka. Kita lihat mereka itu hatinya begitu saja ketika mendengar firman Tuhan, mereka tulus menerimanya. Tidak banyak pertanyaan-pertanyaan atau tidak banyak kritik-kritik ketika mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melihat anak-anak kita itu sangat berharga. Yesus melihat mereka sangat berharga. Jangan biarkan mereka hidup di dunia ini tanpa ada yang merangkul mereka, mengerahkan mereka. Bila Tuhan telah menyerahkan anak-anak ke tengah-tengah keluarga kita, sebenarnya kita punya tanggung jawab yang besar untuk membesarkan iman mereka, membesarkan mereka di dalam kasih, untuk semakin membawa mereka atau memperkenalkan kasih Allah kepada mereka. Tanggung jawab kita bukan hanya tanggung jawab untuk menyekolahkan, memberi makan. Tidak hanya sekedar itu. Karena seorang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia itu hidup dari firman yang keluar dari Allah. Anak-anak kita juga, mereka butuh firman Tuhan agar mereka hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah tantangan yang begitu banyak sekarang ini. Agar mereka menjadi orang-orang yang berguna di masa depan, yang membawa kabar baik ke tengah-tengah siapa saja dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena firman Tuhan yang sudah kami dengar, di mana Tuhan sangat mengasihi kami, sehingga Tuhan menjadikan kami menjadi sangat berharga, menjadi anak-anak Tuhan, sehingga Tuhan mencari kami ketika kami tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Engkau mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami ya Tuhan menjadi penuh sukacita, karena masa depan kami bukan lagi berakhir di tengah-tengah maut, tetapi masa depan kami adalah bersama-sama dengan Kristus dalam sukacita surgawi nantinya. Ya Tuhan, bila Tuhan sangat mengasihi umat-Mu manusia dan menganggap kami menjadi anak-anak-Mu, ajarlah kami ya Tuhan, para orang tua, untuk meneladani apa yang telah Engkau lakukan, sehingga setiap orang tua di tengah-tengah jemaat-Mu menjadi sangat mengasihi anak-anak mereka ya Tuhan, keturunan di tengah-tengah keluarga. Menjaga mereka ya Tuhan, mengarahkan mereka, menasihati, terlebih memperkenalkan firman Tuhan, kebenaran daripada Tuhan di tengah-tengah mereka. Agar anak-anak-Mu ya Tuhan semakin mengerti dan bijaksana di dalam memahami kehidupan ini, di dalam memahami apa yang penting yang mereka harus cari tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, firman-Mu lah yang nyata di tengah-tengah setiap keluarga. Kuasai setiap orang tua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga dengan anak-anak, supaya mereka bijaksana di dalam memilah-milah yang terutama di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dalam segala pergumulan mereka. Ada sebahagian yang bergumul karena penyakit, karena situasi perekonomian, dan situasi-situasi yang lainnya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan seorang pun dari jemaat Tuhan. Dan Tuhan bersama-sama dengan jemaat-Mu akan berjuang untuk melewati segala kesulitan dan pergumulan tersebut.
Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, berilah kesehatan dan kekuatan. Demikian juga dengan anak-anak. Engkau yang menarik hikmat di tengah-tengah hati mereka, supaya mereka semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, semakin bertumbuh dewasa di dalam iman, dan tahu memilah-milah apa yang penting di tengah-tengah kehidupan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan bangsa kami ya Tuhan. Dan bahkan pemerintah kami ya Tuhan. Agar kiranya semuanya ya Tuhan mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.